Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianisa Yusafira, NIM E20193174. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep time value of money. Konsep nilai waktu uang atau time value of money atau disebut juga ekonom sebagai preferensi waktu positif yang dikembangkan oleh von Bamberg dalam Capital of Interest dan Positive Theory of Capital yang menyebutkan bahwa preferensi waktu positif merupakan pola ekonom yang normal, sistematis, dan rasional. Konsep yang didasari oleh time value of money ini adalah nilai uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Faktor atau rate yang mempengaruhi nilai uang antar waktu adalah tingkat diskonto. Kemudian ada dua alasan menurut Najmuddin mengapa time value of money ini dirasa sangat penting. Yang pertama itu adanya rasio atau ketidakpastian. Dan yang kedua itu adanya peluang keuntungan yang hilang karena tidak ada uang yang diterima, tidak memiliki uang tersebut lebih awal pada saat ini untuk diinvestasikan atau opportunity cost. Kemudian ada beberapa konsep dalam perhitungan konsep time value of money ini. Di antaranya itu ada konsep future value, konsep present value, annuity, dan annuity. Namun di sini saya hanya menjelaskan tentang konsep future value dan present value. Yang pertama itu ada konsep future value. Future value itu atau nilai pada masa yang akan datang. Di mana nilai di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada saat ini atau pada sekarang dengan memperhitungkan tingkat suku bunga selama jangka waktu tertentu. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu FV sama dengan PO 1 plus I pangkat N, di mana FV sama dengan future value atau nilai yang akan dicari pada masa yang akan datang. Kemudian PO itu nilai sekarang. Kemudian I-nya interest atau suku bunga, N-nya itu jangka waktu. Supaya dapat dipahami bisa dilihat di contoh berikut ini. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan memperoleh pinjaman dari bank sebesar 5 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan itu sebesar 18% per tahunnya. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Nah, untuk menghitungnya itu menggunakan rumus future value itu tadi, yaitu FV sama dengan PO 1 plus I pangkat N, di mana itu nilainya dimasukkan. Jadi jumlah yang harus jadi nanti ketemu itu sebesar 11.438.789 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan perusahaan tersebut kepada bank itu sebesar 11 juta rupiah, 11.438.789 rupiah. Kemudian yang kedua itu konsep present value atau nilai sekarang. Nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periodik. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PV sama dengan PO 1 per 1 plus I pangkat N, di mana PV-nya itu nilai sekarang yang akan dicari itu, kemudian PO-nya itu nilai masa yang akan datang, kemudian I-nya itu interest atau suku bunga, kemudian N-nya jangka waktu. Nah, agar lebih paham bisa dilihat di contohnya. Nah, contohnya itu Tuan Edi akan menerima uang sebesar 40 juta rupiah
pada tahun ke-6 mendatang. Nah, berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat suku bunga 20% per tahun? Itu dapat dihitung menggunakan rumus yang present value, PV sama dengan PO 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, nanti bakal ketemu 13.396.000. Jadi, Tuan Edi itu akan menerima uang saat ini itu sebesar 13.396.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep economic value of time. Nah, economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik tertentu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis economic value of time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifliatun Hasana, NIM E2019-3157. Saya dari kelas akuntansi 4. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu kritik atas time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Kritik atas time value of money adalah time value of money, yaitu konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang. Sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal harus terus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Economic value of time adalah konsep yang menyatakan bahwa waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dan selanjutnya yaitu perbedaan time value of money dan economic value of time. Yang pertama yaitu konsep uang. Pada konsep time value of money, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Konsep di atas adalah suatu dosa besar atau riba dalam agama Islam dikarenakan adanya biaya dalam harga atas uang yang diperjanjikan. Yang kedua yaitu kontrak kerjasama. Dengan konsep yang sudah dijelaskan di atas, adanya biaya atas penggunaan dan peminjaman uang akan menimbulkan tambahan biaya, yaitu dinamakan bunga pada saat pengembaliannya. Dan lagi-lagi ini adalah dosa besar karena tergolong dengan riba. Nah, yang ketiga yaitu manajemen risiko. Pada konsep time value of money, investor atau pemilik dana menginginkan keuntungan yang pasti dan sesuai kesepakatan di depan tanpa peduli terhadap apapun yang terjadi pada usaha atau bisnis yang disuntikkan dana. Padahal sudah menjadi hukum alam jikalau pada usaha atau bisnis terdapat kemungkinan yaitu untung dan rugi. Tetapi mereka tidak peduli akan hal itu. Yang keempat yaitu orientasi. Dengan hanya berfokus pada keuntungan atau modal semata dan tak peduli dengan apapun yang terjadi, pokoknya harus untung apapun yang terjadi. Bisa kita simpulkan konsep time value of money ini sangat identik sekali dengan paham kapitalisme. Kebalikan dari hal tersebut, dengan konsep risk sharing atau bagi untung maupun rugi, hal ini mendorong semangat gotong royong dan rasa keadilan bersama, sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Berbicara tujuan, time value of money benar-benar hanya berpikir kesejahteraan dia seorang saja. Dia tidak peduli apapun yang terjadi, walaupun si peminjam dana rugi
atau mati pun dia tak peduli. Yang penting untung dan untung. Nah, nilai moral pun sering dilibaskan dalam time value of money ini. Konsep ekonomi value of time bertujuan sangat integral dan komprehensif karena pemikiran kesejahteraan dunia yang berupa keuntungan pribadi plus keadilan bersama dan gotong royong dan juga kesejahteraan akhirat melalui keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena kita bertakwa dengan menjauhi larangan-larangannya, yaitu salah satunya riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Servendi, NIM E2019-3154. Saya akan menjelaskan, melanjutkan mengenai penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya. Yang saya ingin jelaskan yaitu legitimasi syariah atas time value of money. Legitimasi sendiri itu secara pengertian kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan keputusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, dalam konteks legitimasi ini, hubungan antara pemimpin dan masyarakat itu lebih ditentukan kepada keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Sedangkan legitimasi tradisional itu mengenai seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan atau keputusan atau kebijakan yang diambil pemimpin dalam lingkungan tradisional gitu. Nah, bagaimana dengan legitimasi syariah atas time value of money? Hukum syariah lebih mengacu pada Al-Quran dan hadis, yang dimana semua tindakan ataupun perilaku syariah itu mestinya mengacu pada Al-Quran dan hadis, dalam artian mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi legitimasi syariah atas time value of money itu kurang sejalan karena time value of money sendiri dia itu lebih bisa dikatakan masih berbau bunga begitu. Nah, sedangkan dalam hukum syariah bunga itu yang jelas dikatakan riba dan sebagainya. Nah, yang kedua itu time value of money ini ada salah satu tokoh yang menyatakan bahwasanya time value of money ini kurang pasti ataupun kurang paten rasanya gitu. Jadi nggak pasti gitu. Nah, di sini jadi hukum menurut legitimasi syariah ini kurang pas untuk masyarakat gitu. Yang ketiga itu time value of money ini dia ini acuannya itu hanya untuk mencari kekayaan tanpa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan legitimasi syariah ini dia itu lebih kalau hukum syariah itu lebih mencari falah atau kemuliaan, sehingga tujuan dari syariah ini untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dilakukan dalam kegiatan sebelumnya atau sehari-hari begitu. Jadi legitimasi syariah itu atas time value of money itu tidak sejalan, namun katakanlah berseberangan begitu. Terima kasih.